Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusolli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Peringatan tentang pentingnya orang berpuasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebagai berikut. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menjelaskan tentang bahwa Islam mencela orang yang berpuasa tapi tetap melakukan maksiat dan berdosa. Lalu apa saja perilaku yang merusak atau menghilangkan pahala puasa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu pertama, berdusta, 2, bergibah, 3, mengadu domba, 4, bersumpah palsu, dan yang kelima, memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Yang pertama, berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan segala sesuatu yang berkelainan dengan kenyataannya. Jika dilihat dalam perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan berdusta lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oleh karena itu, orang yang berdusta selama berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ghibah atau gosip, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seseorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja, tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia. Apabila ada seseorang yang mencelamu dan berbuat usil kepadamu, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, adu domba. Akar dari perbuatan adu domba adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain. Misalkan melihat orang lain sedang bahagia ataupun memiliki harta, lalu menyebabkan fitnah untuk merusaknya.
Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah untuk bersumpah, maka perilaku tersebut termasuk salah satu 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 77 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat kelak, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Ali Imran ayat 77. Yang terakhir, tidak menjaga mata dari syahwat atau memandang sesuatu dengan syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu, tidak hanya dari lapar dan haus, melainkan juga dari syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa hanyalah rasa lapar dan hausnya saja. Salah satu sumber syahwat yang paling utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Maka daripada itu, marilah kita jauhi segala hal yang membuat hilangnya pahala puasa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.